Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Pada video kali ini, Mimin akan membahas light novel 86 volume kelima. Jika pada volume sebelumnya mengambil segmen di Republik San Magnolia, di volume ini akan berlangsung di Kerajaan Rogracia. Jadi, paket serangan 86 dikirim ke sana untuk operasi bersama dalam menangkap Mesenland Queen, atau Ratu Tanpa Ampun yang merupakan bagian dari Legiun. Atau bisa dibilang ini merupakan julukan untuk Jelene. Selain itu juga mereka harus menyerang dan merebut kembali salah satu wilayah yang dikuasai Legiun, Gunung Dragon Corps. Dalam volume 5 ini menampilkan dua karakter baru, yaitu Victor Inarok dan Rachel. Oke guys, kita bahas lebih dulu mengenai kedua karakter ini. Kita mulai dari Victor Inarok. Victor atau biasa disapa Vika adalah pangeran kelima dan anak bungsu dari kerajaan Rogracia. Info tambahan, Jahar Inarok adalah satu-satunya saudara kandung Vika, sekaligus putra mahkota. Sementara yang lain saudara dari ibu yang berbeda. Vika bertugas sebagai komando front selatan negaranya dan pengembang Sirin. Untuk pembahasan tentang Sirin akan kita bahas nanti. Vika terlahir sebagai Amethystus, kemampuan berdasarkan garis keturunan yang menambah kecerdasan dan kreativitas seseorang ke tingkat yang lebih ekstrim. Kemampuan Amethystus hanya terwujud dalam satu orang pada satu waktu. Jadi ketika pengguna kekuatan Amethystus baru terlahir, maka pengguna Amethystus sebelumnya akan kehilangan kemampuannya. Di sini Bibi Vika Stefana Inarok adalah pengguna kemampuan Amethystus sebelumnya. Sayangnya hak waris tata Vika harus dicabut, karena Vika pernah melakukan sesuatu tercela yang membuatnya mendapatkan julukan sebagai Raja Mayat. Jadi ketika Vika berusia 5 tahun, ia ingin bertemu dengan ibunya yang telah meninggal tak lama setelah melahirkannya. Dengan menggunakan kemampuannya sebagai Amethystus, Vika mengeluarkan otak ibunya dari mayatnya yang diawetkan secara kronik dalam upaya untuk mengunggahnya ke dalam mesin, dan mencurahkan waktunya untuk menghidupkannya kembali. Pada akhirnya, Vika menganggap semua pekerjaannya gagal. Segera setelah itu, kerajaan menyadari tindakan Vika dan ia pun kehilangan hak waris tatanya karena menodai mayat ibunya. Tapi Vika tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Meskipun gagal, namun Vika tidak menyerah. Ia mengunggah semua penelitiannya ke jaring publik termasuk AI atau kecerdasan buatan berdasarkan otak ibunya. Salah satu orang yang membaca postingannya adalah Jelene dari Kekaisaran GAD, yang kemudian menggunakan pengetahuan ini sebagai dasar untuk membuat Legiun. Alhasil setelah perang pecah dengan Kekaisaran GAD, banyak orang yang mengkritik dan menyalahkan Vika atas konflik tersebut. Untuk memerangi Legiun, Vika menciptakan model AI baru setelah Mariana model AI berdasarkan otak ibunya yang dinamakan Sirin. Peribuatan yang terbuat dari struktur otak para tentara yang telah meninggal. Memori mereka kemudian dihapus dan akan dipasang ke kepribadian semu, sebelum mentransportasikan selnya ke dalam tubuh mekanis yang secara visual identik dengan manusia. Setelah Vika menyempurnakan metode penciptaan mereka, Sirin pun diproduksi secara massal. Tidak peduli jenis kelamin pendonornya, semua Sirin diciptakan sebagai perempuan. Alasannya karena pada awal pembuatan Sirin, para tentara yang bertugas di garis depan semuanya laki-laki. Jadi hanya menggunakan perempuan menjadi cara mudah untuk membedakan mereka. Bahkan ketika pertama kali bertemu, paket serangan 86 mengira jika mereka adalah manusia. Karena visual dan sifat mereka mirip dengan manusia sesungguhnya. Berbeda halnya dengan Shin yang dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena Sirin adalah produk dari kematian sama halnya dengan Legiun, jadi Shin dapat mendengar suara tangisan mereka yang ingin mati. Kita lanjut ke karakter berikutnya. Lercha adalah Sirin pertama yang dikembangkan oleh Vika yang bertugas sebagai asisten dan pengawal pribadi Vika. Berbeda dengan Sirin lainnya, kepribadian dasar dan ingatan Lercha tidak pernah dihapus. Meski begitu, Lercha tidak memiliki ingatan sama sekali mengenai kehidupan sebelum kematiannya. Sama seperti kecerdasan buatan sebelumnya, Lercha diciptakan untuk melestarikan kehidupan seseorang yang dekat dengannya yang telah hilang. Lercha dibuat berdasarkan pada seorang gadis bernama Chen Li, saudara perempuan sepersusuan Vika.
Legendary meninggal saat menemani Vika ke medan perang pertamanya karena tertimpa puing-puing bangunan yang seharusnya membunuh Vika. Tapi Legendary berhasil menyelamatkannya dengan mendorong Vika menjauh. Inilah sedikit hal yang benar-benar membuat Vika menyesal. Semua tindakan Vika termasuk pengembangan Sirin adalah untuk mengabulkan keinginan terakhir Legendary sebelum kematiannya, melindungi tanah air mereka. Karena janjinya kepada Rachel Lee, Vika berusaha mati-matian untuk mempertahankan negaranya. Meskipun Vika sendiri tidak memiliki keterkaitan khusus dengan tanah kelahirannya sendiri. Ketika paket serangan Etisik pertama kali tiba di kerajaan Rogracia, mereka dapat merasakan jika Rogracia hampir seperti bayangan cermin aneh dari Republik. Jika di Republik ras mayoritas, ras Alba menindas ras minoritas dan memaksa mereka untuk bertarung, tapi di kerajaan Rogracia berbanding terbalik, di mana kelompok ras utama bangsa Rogracia, ras Viola yang membentuk kelas menengah dan bangsawan, berkewajiban untuk mendaftar di wajib militer dan bertarung membela negara. Ini juga berlaku untuk seluruh keluarga kerajaan Rogracia. Mereka tampaknya tidak keberatan memimpin dari garis depan, karena disebutkan bahwa beberapa dari mereka telah tewas dalam pertempuran melawan Legiun, seperti paman dan saudara Vika. Sementara keras pekerja yang terdiri dari budak dari berbagai ras lain memenuhi kewajiban mereka kepada negara melalui pekerjaan menangani produksi. Namun belakangan ini para budak didorong untuk menjadi sukarelawan karena kurangnya tenaga kerja. Meskipun mereka disebut budak, tapi kondisi hidup mereka tidak buruk. Bahkan mereka bebas untuk berbaur dan jarang ada keresahan di antara mereka. Berbeda dengan Vargus dari Federasi, para budak diizinkan masuk ke Akademi Perwira dan memiliki hak istimewa yang sama dengan rekan senegaranya ras Viola. Dalam praktiknya, ada juga kasus di mana pangkat dan kedudukan yang cukup tinggi di istana kerajaan yang diisi dengan orang-orang dari kelas budak. Satu-satunya kesamaan Rogracia dan Republik adalah keduanya sama-sama bergantung pada produksi makanan sintesis. Rogracia tidak dapat menghasilkan makanan mereka sendiri karena Legiun telah mengerahkan sejumlah besar instant villager yang menghalangi sinar matahari. Hal ini menciptakan musim dingin yang lebih panjang yang membuat Rogracia semakin sulit untuk bercocok tanam di tanah mereka yang sudah sangat sedikit. Ketika Legiun terus menghambat produksi energi mereka, maka produksi makanan mereka juga terpengaruh. Jika situasi ini terus berkelanjutan, bisa dipastikan Rogracia tidak akan bertahan lama. Menghadapi situasi yang mengerikan seperti ini, para petinggi Rogracia harus menekan harga diri mereka dan meminta bantuan kepada Federasi. Pada operasi perebutan kembali Gunung Dragon Corps, jumlah pasukan mereka berkisar 6.000, 4.000 dari Federasi dan 2.000 dari Rogracia. Setengah dari pasukan Rogracia terdiri dari Veldelf yang dinamai Arkanos. Arkanos secara khusus dirancang untuk dikemudikan oleh Sirin, tapi bukan berarti tidak dapat dikemudikan manusia. Hanya saja Arkanos yang mereka piloti tidak dibuat dengan mempertimbangkan keselamatan manusia. Bahkan kecepatan Arkanos melampaui Regen Leaf milik Federasi. Arkanos dirancang untuk pertempuran di medan bersalju, permukaan es, dan daerah dingin. Memiliki 10 kaki dilengkapi cakar yang menancap ke medan untuk memudahkan pergerakan. Setengahnya lagi adalah Baruskan Matuskan yang dirancang untuk mengatasi berbagai situasi. Tidak seperti Arkanos, Baruskan Matuskan memprioritaskan keselamatan pilotnya. Pertama-tama, paket serangan Etisik akan melakukan misi pengintaian sebelum operasi serangan yang akan mereka lakukan 3 hari ke depannya. Misi pengintaian ini hanyalah tipuan yang bermaksud untuk mengecoh musuh agar mereka berpikir bahwa operasi perebutan Gunung Dragon Corps adalah serangan habis-habisan. Pengintaian akan dilakukan oleh para Sirin. Paket serangan Etisik akan memimpin penyerangan. Sementara Korps Lapis Baja 1 bertindak sebagai cadangan. Namun ada banyak perjuangan yang terjadi karena para Etisik bertarung di salju yang tidak biasa bagi mereka lakukan. Terutama Legion Leaf yang mereka kemudikan tidak dilengkapi solusi untuk lingkungan ekstrim, seperti medan bersalju dan beku. Hal ini karena sebagian wilayah Federasi adalah tanah berlumpur dan tanah lapang. Untungnya Veldelf yang dikerahkan kali ini telah dimodifikasi, yang memungkinkan Legion Leaf beroperasi di medan bersalju serta di bawah suhu beku.
Sayangnya tak lama setelah misi dimulai, Legiun berhasil mengetahui keberadaan mereka. Lebih buruknya lagi, pangkalan observasi Rogracia Benteng Refresh yang berfungsi sebagai basis operasi paket serangan ET6 selama misi penaklukan Ratu Tanpa Ampun mendapat serbuan Legiun tipe Amice dan Raja Swagarab dari jalur udara. Diketahui hal ini bisa terjadi karena adanya Legiun tipe ketapel yang dinamai Centaur. Satu-satunya fungsi dari Centaur adalah untuk meluncurkan unit Legiun ringan ke dalam pertempuran dari jarak jauh dan menyebarkannya ke wilayah musuh, layaknya pasukan terjun payung. Di sini paket serangan ET6 berhasil mengalahkan mereka. Dengan begitu tujuan mereka untuk sementara ini telah selesai. Ditambah lagi mereka berhasil mendapatkan informasi mengenai Centaur. Tapi ketika mereka hendak mundur, Anju melihat sesuatu di dekat pepohonan. Dustin lalu menawarkan diri untuk mengeceknya yang tanpa ia sadari ternyata ia masuk ke dalam perangkat musuh. Saat itu sekelompok Raja Swagarab meledakkan diri secara bersamaan, menyebabkan tanah beku yang mereka pijak runtuh, membuat air di dalamnya menyapu mereka cukup jauh. Untungnya Dustin dan Anju mengendarai Regen Leaf yang memperhatikan keselamatan pilotnya. Jika mereka mengendarai Juggernaut milik Republik, mungkin mereka akan tenggelam atau mati membeku sekarang. Mereka berhasil menemukan sebuah pondok kecil lengkap dengan tempat perapiannya. Dustin yang melihat Anju kedinginan lantas memberikan selimut miliknya. Anju pun menerimanya karena rambutnya masih basah dan akan melembabkan selimutnya jika ia kenakan begitu saja. Jadi Anju memutuskan untuk mengikat rambutnya ke atas. Pada saat itu juga Dustin tanpa sengaja melihat tulisan di punggung Anju yang bertuliskan Putri Pelacur, yang kemungkinan ia dapatkan saat didiskriminasi oleh sesama ET6, karena ia mewarisi setengah keturunan ras Alba di darahnya. Di sini Anju hanya tersenyum dan mengungkapkan keinginannya untuk mencoba memakai bikini ataupun gaun dengan punggung terbuka. Tentunya setelah tulisan di punggungnya dihilangkan. Dustin kemudian mengutarakan perasaannya kepada Anju. Tapi Anju berpikir bahwa ia tidak akan bisa mencintai siapapun lagi karena ia belum bisa melupakan cintanya pada Daya. Percakapan keduanya pun terputus ketika Sin berhasil menemukan mereka. Sin yang mendengar Dustin mengakui perasaannya kepada Anju, lantas melemparkan sekantong pakaian ke arah Dustin dengan kekuatan penuh, dan mengatakan itu untuk Daya. Sin juga mengancam Dustin dengan melemparkannya ke Legiun jika ia membuat Anju menangis. Sin melakukannya dengan sikap dingin yang tak pernah dilihat Anju. Rupanya Sin sudah berada di sana sejak mereka membahas tentang bikini. Lebih buruknya lagi, Sin tidak mematikan para raidnya, sehingga percakapan mereka dapat didengar oleh semua orang. Alhasil setibanya mereka ke pangkalan, Dustin menjadi bahan olokan oleh Raiden, Theo, Kurena, dan juga Siden. Dan karena insiden Dustin dan Anju terperangkap berdua, operasi mereka terpaksa tertunda 2-3 jam dari yang direncanakan. Tapi berkat itu juga mereka dapat mengetahui kalau Legiun telah memasang perangkap di setiap rute yang memungkinkan terjadinya pertempuran. Andai kata mereka tidak mengetahuinya, bisa jadi rute mundur setiap unit terputus. Dan kemungkinan sekelompok Instant Village yang dikirim ke Rogracia adalah salah satu strategi Legiun untuk menarik pasukan Rogracia untuk melakukan serangan balik, sehingga Legiun dapat menarik mereka ke dalam jebakan dan memusnahkan mereka. Di malam harinya, Sin membawa Lena ke suatu tempat di mana mereka dapat melihat bintang. Sin mengingat percakapan Lena dan Kai yang ingin melihat malam berbintang. Setelah bertemu Lena, Sin memiliki alasan bagi dirinya untuk terus bertarung, yaitu mendatangi tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya seperti laut. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.